Selamat malam para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada. Semoga Anda senantiasa selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Selamat datang di Wudiko Channel Namo Buddhaya. Kembali lagi pada malam hari ini saya akan menyampaikan kisah-kisah Dhamma inspiratif atau kisah-kisah cerita inspiratif yang dikutip dari cerita Dhammapada Atthakatha. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan cerita tentang Dewadatta. Ini masih bab 1 Dhammapada Atthakatha, Yamakawaga Sair berpasangan. Nah, dalam kisah Dewadatta ini merupakan Dhammapada Atthakatha Sair 17. Nah, para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada, ya saya mengharapkan kepada Anda untuk mendengarkan atau menyimak cerita ini dan menonton video ini sampai selesai. Sehingga nanti Anda bisa menyimpulkan sendiri makna apa atau poin positif apa yang bisa diambil dari kisah atau cerita Dhamma inspiratif ini. Baiklah para sahabat Dhamma, kita akan langsung ke inti ceritanya ya. Di suatu saat, Dewadatta menetap bersama Sang Buddha di Kosambi. Nah, selama tinggal di sana, ia menyadari bahwa Sang Buddha menerima banyak sekali perhatian dan penghormatan maupun pemberian. Dan Dewadatta ini merasa iri hati terhadap Sang Buddha dan bercita-cita untuk memimpin sangga yang terdiri dari para biku. Nah, suatu hari ketika Sang Buddha sedang memberikan khotbah di Wihara Weluwana dekat Rajagaha, Dewadatta ini mendekati Sang Buddha dan dengan alasan bahwa Sang Buddha sudah semakin tua. Dia sangat berharap sangga akan dipercayakan kepada pengawasannya. Dia bilang kepada Buddha Gotama bahwa Buddha sudah tua. Hendaklah kepemimpinan sangga diserahkan kepada saya, kata Dewadatta. Ia tidak merenung. Bahkan ia itu sebenarnya lebih tua mungkin 1 tahun daripada Buddha Gotama. Sang Buddha ya, atau Buddha Gotama menolak usulan dari Dewadatta serta menegur Dewadatta bahwa dia telah menelan air ludah orang lain. Buddha mengatakan kepada Dewadatta bahwa dia telah menelan air ludah orang lain. Sang Buddha kemudian meminta sangga melaksanakan rencana melakukan pengumuman atau pakak saniak kamak sehubungan dengan kelakuan Dewadatta. Nah, Dewadatta ini merasa tersinggung serta bersumpah akan membalas dendam dan menantang Sang Buddha. 3 kali dia mencoba untuk membunuh Sang Buddha ya. Dewadatta ini 3 kali berusaha untuk membunuh Sang Buddha. Usaha pertama yaitu Dewadatta menggunakan beberapa pemanah sewaan ya. Ia menyewa pemanah handal untuk membunuh Buddha Gotama. Kemudian usaha yang kedua dengan memanjat ke atas bukit Gijakuta, dia menjatuhkan batu besar dari atas bukit untuk ingin melukai Sang Buddha ya. Dia menjatuhkan batu besar dengan naik ke bukit Gijakuta ya. Ini juga usaha yang kedua yang dilakukan oleh Dewadatta ingin membunuh Buddha Gotama. Kemudian ketika usaha yang ketiga ya, dimana kalau di usahanya yang kedua itu ketika batu besar digulingkan dari atas bukit itu hanya melukai sedikit kaki jari dari Buddha Gotama ya.
Kemudian usaha yang ketiga yaitu Dewadatta ya melepaskan gajah bernama Nalagiri. Dia kasih mabuk dulu gajahnya, kemudian gajah itu dilepas oleh Dewadatta untuk membunuh Sang Buddha. Nah, ketika gajah Nalagiri ini menuju Sang Buddha membuat gajah tersebut menjadi jinak, ya, menjadi jinak. Ya, kita tahu bahwa kekuatan dari Buddha Gautama itu sendiri sangat luar biasa. Cinta kasih beliau itu tiada tandingnya, sehingga makhluk apapun yang datang ke beliau, ya, maka saking besar cinta kasih beliau, maka makhluk tersebut akan jinak. Atau misalnya kalau ada binatang yang ingin menerkam beliau, maka binatang itu akan jinak. Begitu juga jika ada manusia ingin berbuat jahat kepada beliau, maka orang itu pun akan sungkan dan bisa akan berlutut di depan Buddha Gautama. Nah, dengan demikian ya, dari berapa usaha yang dilakukan oleh Dewadatta ini gagal untuk membunuh Sang Buddha. Dia kemudian mencoba siasat lain dengan memecah belah sangga dengan cara membawa beberapa biku baru menyingkir bersamanya ke Gaya Sisa. Biku-biku baru yang masuk ya diajak untuk pergi bersamanya, diajak oleh Dewadatta untuk pergi bersamanya. Nah, bagaimanapun juga banyak di antara mereka ya, para biku yang dibawa oleh Dewadatta ini dibawa kembali pulang oleh Sariputta Thera dan Moggallana, ya, dibawa kembali oleh Sariputta Thera dan Mahamoggallana. Nah, kemudian Dewadatta jatuh sakit. Singkat cerita, Dewadatta ini jatuh sakit. Nah, setelah menderita sakit selama 9 bulan, ya, dia meminta kepada murid-muridnya untuk membawanya menghadap atau bertemu dengan Buddha Gautama. Nah, ketika Dewadatta dan rombongannya mencapai kolam di dekat Wihara Jetawana, para pengikutnya ini meletakkan tandu tempat berbaringnya Dewadatta di tepi kolam, ya. Dan para muridnya ini atau para pengikutnya yang membawa biku Dewadatta ini, mereka pergi mandi ya. Ketika udah meletakkan tandunya Dewadatta, mereka pergi mandi. Kemudian Dewadatta bangun dari tempat berbaringnya dan menaruhkan atau menurunkan kakinya di tanah, meletakkan kakinya di tanah. Dia turun dari tandunya, meletakkan kaki di tanah. Nah, pada saat itu juga ya, kakinya masuk ke dalam bumi dan sedikit demi sedikit dia ditelan bumi. Dewadatta tidak memiliki kesempatan untuk melihat Sang Buddha karena perbuatan jahat yang telah dia lakukan terhadap Sang Buddha. Setelah kematiannya, Dewadatta ini terlahir di alam neraka Awici atau Awici Niraya, tempat yang penuh dengan penyiksaan terus-menerus, yaitu tempat yang penuh dengan penderitaan yang sangat hebat, yang sangat luar biasa sekali. Nah, setelah itu kemudian Sang Buddha membabarkan syair 17 dengan bunyi sebagai berikut. Di dunia ini ia menderita, di dunia sana ia menderita. Pelaku kejahatan menderita di kedua dunia ini. Ia meratap ketika berpikir, aku telah berbuat jahat. Dan ia akan lebih menderita lagi ketika berada di alam sengsara. Jadi para sahabat yang terkasih di dalam Dhamma, nilai moral apa atau poin penting apa yang bisa kita petik dari kisah cerita inspiratif ini? Di sini mengajarkan kita jangan sampai karena kehausan, keegoisan kita, ketamakan kita, kemudian kita mengharapkan orang lain jatuh atau mengharapkan orang lain menderita.
Apalagi membenci kepada seorang Buddha atau seorang arahat, lebih-lebih juga memecah belah sangga, jangan sampai dilakukan. Karena itu adalah perbuatan yang memiliki akibat karma buruk yang sangat berat sekali. Jadi para sahabat Dhamma ataupun para umat Buddha ya, jangan sampai menaruh kebencian atau meletak kebencian kepada sangga. Dan juga ada keinginan untuk memecah belah sangga. Jangan sampai ibu bapak atau para sahabat memiliki pemikiran-pemikiran seperti itu. Karena akibat dari memiliki perbuatan seperti itu, melukai seorang Buddha, memecah belah sangga, itu sangat luar biasa sekali karma buruknya. Jadi para sahabat Dhamma yang terkasih dimanapun Anda berada, maka jangan tiru apa yang dilakukan oleh Dewadatta di dalam cerita ini, ya. Dan Dewadatta ini memang orang yang sangat iri sekali kepada Buddha Gautama, ya. Mulai dari pangeran masih kecil, ya, sampai Pangeran Siddhartha ini menjadi Buddha dan Dewadatta juga masuk menjadi biku pun masih juga tetap iri kepada Buddha Gautama. Karena akibat perbuatan buruknya inilah Dewadatta itu meninggal di telan bumi. Seolah-olah tanah itu ya, ketika meninggal itu tanah, ketika dia meletakkan kakinya, tanah ini kebuka ya, kebuka, kemudian ia masuk ke dalam gubangan tanah yang terbuka tersebut di telan bumi. Jadi Dewadatta ketika meninggal terlahir di Awici Niraya, yaitu di alam neraka Awici. Demikian cerita inspiratif ini yang dapat saya sampaikan. Semoga poin penting bisa para sahabat ambil dari cerita ini, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bauntu suki tata. Sadu, sadu, sadu.